Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Azhari SHMH, Bupati Kabupaten Lebong, mengucapkan selamat ulang tahun ke-22 Kabupaten Lebong. Momentum berbahagia ini adalah saat bagi kita untuk mengenang perjalanan panjang Kabupaten Lebong serta meneguhkan kembali komitmen dalam membangun daerah yang kita cintai ini. Dengan semangat Suarang Patang Setumang, kita wujudkan Lebong maju, berkeadilan, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang ASB SOS MSI, Wakil Bupati Kabupaten Lebong, mengucapkan selamat ulang tahun ke-22 Kabupaten Lebong. Momentum berbahagia ini adalah saat bagi kita untuk mengenang perjalanan panjang Kabupaten Lebong serta meneguhkan kembali komitmen dalam membangun daerah yang kita cintai ini. Dengan semangat Suarang Patang Setumang, kita wujudkan Lebong maju, berkeadilan, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan kami kepada generasi yang akan datang ataupun generasi penerus, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kabupaten Lebong adalah sebuah kabupaten administratif di Provinsi Bengkulu yang dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 yang disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2003 oleh Presiden Republik Indonesia ke-6, yakni Megawati Soekarno Putri. Dan seperti inilah sejarah terbentuknya Kabupaten Lebong. Ini pada pasca reformasi itu berkembang situasi politik tentang perkembangan otonomi daerah itu yang begitu cepat ya. Banyak persoalan-persoalan yang harusnya dikerjakan oleh pemerintah pusat kemudian didelegasikan kepada daerah. Nah, saya sebagai anggota DPRD provinsi waktu itu mewakili daerah pemilihan Rejang Lebong merasakan bahwa di kabupaten itu belum ada gerakan sama sekali untuk memekarkan Kabupaten Rejang Lebong itu menjadi kabupaten-kabupaten lain atau kabupaten yang pemekaran. Nah, khusus di Lebong itu kemudian saya mendapat inspirasi untuk meniru provinsi-provinsi lain agar Rejang Lebong itu terbagi dengan
Nah, khusus Lebong saya turun, kemudian berkeliling di setiap kecamatan dan desa untuk menyampaikan bahwa kita Lebong ini bisa menjadi sebuah kabupaten baru. Dalam kunjungan tersebut, Rio Capella yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, beliau menyampaikan ide dan gagasannya untuk membentuk Lebong menjadi sebuah kabupaten. Dan ide tersebut disambut baik oleh Haji Syahili selaku tokoh masyarakat Lebong yang mempunyai visi, misi jauh ke depan untuk masyarakat Lebong. Selanjutnya, beberapa tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Lebong berkumpul di kediaman beliau di Desa Sukadatang untuk membahas rencana pemekaran eks-Kewedanaan Lebong menjadi sebuah kabupaten. Rencana pemekaran tersebut segera ditindaklanjuti dengan sebuah rapat akbar di kediaman Bapak Haji Syahili, di mana seluruh elemen masyarakat dari berbagai latar belakang berkumpul pada hari itu. Jadi kebetulan masyarakat Lebong dan anggota presidium juga percaya saya sebagai ketua presidium untuk mencari data dan memudah satu proposal. Pada saat itu Lebong ada 5 kecamatan. Kecamatan Rimau Pengadang, Sudirman Dr. Sudirman, di Kecamatan Lebong Selatan itu Wance, SE, kemudian Lebong Tengah, Lebong Tengah, Kadis, masih daerah sekarang. Dan di Lebong Utara, Hendiarawan, Terbandes. Kemudian Lebong Atas adalah Arabian Sakti, Terbandes. Kemudian 5 kecamatan itu yang bersedia untuk jadi wakil ketua sendiri. Masing-masing camat itu mencari bahan-bahan untuk isi proposal. Kemudian daripada selanjutnya, saya rapor kembali ke presidium untuk menyusun proposal ini secara detail agar tidak dimiliki halangan di Kabupaten Lebong dulu, Kabupaten dulu sekarang, kemudian di DPR 31, kemudian di DPR. Maka saya memanggil dosen Lebong untuk ikut menyusun di proposal. Alhamdulillah proposal itu tersusun dengan baik. Kemudian pada saat itu saya tunjuk ke presidium, siap, tapi memang benar banyak sekali kendala-kendala yang harus kita lalui. Tapi dengan semangat juang yang presidium kerjakan, itu alhamdulillah lancar dan aman. Nah, kebetulan rapat seminggu sekali, kadang 3 hari sekali kan rapat di rumah. Itu masalah dana, biaya, makan aku telah yang ikut. Tahu ada ibu-ibu telah yang orang dusun kampung gitu telah yang nolong kan. Rapat akbar tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2002 yang menghasilkan 3 poin kesepakatan. Yang pertama, menyetujui rencana pemekaran. Yang kedua, kesepakatan untuk dibentuk badan pemekaran. Dan yang ketiga, badan pemekaran untuk segera mempersiapkan segala sesuatu terkait pemekaran. Kemudian tindak lanjut dari rapat akbar tersebut, diterbitkanlah SK tentang Badan Penetapan Pemekaran eks-Kewedanaan Lebong menjadi Kabupaten Lebong. Badan Pemekaran eks-Kewedanaan Lebong menjadi Kabupaten Lebong yang telah terbentuk tadi, selanjutnya segera mempersiapkan segala bentuk dokumen yang diperlukan, salah satunya menyusun proposal pemekaran. Setelah kami melihat di Lebong ini tidak ada gerakan, saya merasa tanggung jawab dengan hasil rapat kami tersebut
kami turun lagi untuk rapat panitia kecil, siapa yang akan mengambil data-data di dalam PP 29 tersebut untuk dijadikan proposal usulan Kabupaten Lebong kewenangan Lebong menjadi kabupaten. Saya sendiri langsung mengajak teman saya Anton Sitorus sebagai konsultan pembuat proposal tersebut. Saya pulang ketemu Pak Haji Saili. Setelah kami ketemu bersama Camat Lebong Utara pada saat itu, Henry Irawan almarhum, Pak Haji Saili menyetujui untuk membiayai pembuatan proposal tersebut. Karena sangat berat sekali kami menyusun proposal tersebut, lebih kurang hampir 1 tahun, karena memerlukan informasi, indikator-indikator di kampung-kampung akan kami susun bersama-sama dengan camat dan kades-kades termasuk dinas yang ada di Rejang Lebong. Kemudian tatapannya, setelah proposal kita selesai dari Lebong dan Kepayang, kemudian kita ajukan dengan Bupati Rejang Lebong, Dr. Haji Izazi. Kemudian kebetulan mereka itu menyambut bola, bukan menunggu bola waktu itu. Kemudian berjalan sekitar setelah kita kasih proposal ke pemerintah daerah, dalam hal ini eksekutif, selama lebih kurang 4 bulan, Bupati Rejang Lebong memberi rekomendasi kepada DPRD Rejang Lebong untuk cepat-cepat diparipurnakan. Presidium mengirimkan surat kepada Bupati Rejang Lebong tentang usulan pemekaran Kabupaten Lebong dengan nomor 001-BDPL-3-2002 pada tanggal 10 Maret 2002. Surat ini merupakan surat pertama yang dikeluarkan oleh Badan Pemekaran Daerah Eks-Kewenangan Lebong menjadi Kabupaten Lebong. Jadi ada satu kalimat saya saat itu, secara pribadi saya tidak akan mendukung pemekaran ini. Ada kata-kata saya. Tetapi apakah pribadi itu bisa diakomodir? Sementara saya adalah kepala daerah. Tapi sebagai pemimpin daerah ini, kepala daerah, saya sangat mendukung. Karena pribadi saya tahu syarat-syaratnya belum cukup. Saya katakan bahwa contoh Kepayang, jaraknya itu 25 kilo dari ibu kota, sedangkan undang-undang mengatakan lebih kurang 60 kilo jarak ibu kota Kabupaten Indo dan Kabupaten Pemekaran. Sini baru 20 kilo. Dan ternyata kan tidak cukup syaratnya. Ini satu contoh kecil saja. Sementara di Lebong itu nggak lebih dari 200 juta PAD-nya. Bagaimana yang membangun dan membiayai rumah tangga sendiri. Ini salah satu contoh kecil. Pasti banyak hal-hal yang lain. Tapi saya pribadi saya tidak. Tapi sebagai seorang bupati, karena saya ingin mempercepat proses, supaya mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat datangnya pembangunan dan memberikan peluang kerja kepada seluruh masyarakat. Dan bupati akan jadi 3 orang, sekda jadi 3 orang, kepala dinas akan jadi sekian banyak lagi, camat sekian banyak. Maka ini peluang kerja, memudahkan untuk membangun satu wilayah yang sudah dimekarkan. Menindaklanjuti surat dari Badan Pemekaran Eks-Kewenangan Lebong, Bupati Rejang Lebong Haji Ahmad Hijazi membentuk tim persiapan pembentukan Kabupaten Kepayang dan pembentuk Kabupaten Lebong dengan SK nomor 303 tahun 2002 pada tanggal 30 Mei 2002. Untuk sampai kami di DPR ya, untuk sampai kami, karena yang namanya pelaku kemarin itu, pelaku sejarah pembentukan Kabupaten Lebong itu tidak hanya ada di lembaga-lembaga resmi pemerintah. Salah satunya kami di DPRD. Waktu itu kami mewakili daerah pemilihan Lebong Selatan, otomatis yang masuk wilayah calon Kabupaten Lebong. Sampai ke kami, sebenarnya itu kalau sudah masuk di DPR, sebenarnya itu datanya sudah jadi. Karena yang menjadikan data itu, atas data itulah DPR mengambil kesimpulan.
Kan sebelum masuk ke DPR, pansus panitia pemekaran itu masuk dulu ke Bupati. Bupati melakukan pengajian ini itu melengkapi segala administratif, cukup kata pemerintah, baru masuk ke DPR. Jadi kalau sebenarnya fungsinya masuk ke DPR itu datanya sudah jadi sebenarnya, tinggal perbaikan. Bulan berikutnya, keluarlah persetujuan DPRD Kabupaten Rejang Lebong tentang usulan pemekaran Kabupaten Lebong dengan nomor 09 tahun 2002 tanggal 12 September 2002 yang ditandatangani oleh Haji Muhtar Hazan, Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong pada waktu itu. Setelah itu diajukan persetujuan dari Rejang Lebong, yaitu oleh Bapak Bupati, waktu itu Bapak Inadi, kemudian oleh DPRD Rejang Lebong, kemudian DPRD Provinsi Bengkulu yang waktu itu diketuai oleh Bapak Sulaiman Effendi dan waktu itu juga gubernurnya, kemudian diajukan ke Kementerian Dalam Negeri dalam prosesnya. Nah, alhamdulillah selama kurang lebih 1 tahun berselang, tentunya proses itu diadakan di tingkat pusat oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, tentunya dalam proses Kementerian Dalam Negeri untuk mengiyakan, menyetujui, merekomendasi atau menolak, tentu harus ada tim observasi yang turun ke lapangan pada saat itu, yaitu adanya tim, kalau bahasa kami dulu tim DPOD, ya, tim DPOD yang datang ke wilayah Ekwedan Lebong yang sekarang menjadi Kabupaten Lebong, yaitu datang ke Kabupaten Lebong sekarang atau Ekwedan Lebong itu sekitar bulan Maret pada saat itu, dengan tim melakukan observasi, bicara tentang batas wilayah, kemudian ingin tahu tentang jumlah penduduk, kemudian potensi, kemudian kemampuan keuangan itu sendiri, kesiapan aparatur, dan tentunya kesiapan masyarakat. Seandainya Kabupaten Lebong, Ekwedan Lebong pada saat itu mungkin nanti jadi Kabupaten Lebong. Oleh karena itu pada tanggal 13 tim observasi turun ke wilayah yang akan dimongkarkan ini, dan tanggal 15 Maret mereka kembali tahun 2000 pada saat itu tahun 2003. Jadi setelah proses panjang kurang lebih 1 tahun dari kedatangan tim observasi, yaitu sekitar bulan November Desember, Kementerian Dalam Negeri melalui dengan DPR tentunya memberikan sejenis persetujuan bersama atau merekomendasi terbentuknya Kabupaten Lebong di antara 24 atau 25 kabupaten se-Indonesia pada saat itu. Nah, yang berbarengan dengan Kabupaten Lebong dengan Undang-Undang 39 tahun 2003, yaitu Kabupaten Kepahyang yang ada dalam Provinsi Bengkulu. Nah, alhamdulillah pada saat itu Desember 2003 resmilah Kabupaten Lebong ini, Ekwedan Lebong tadi, menjadi Kabupaten Lebong yang ada sekarang ini. Barat matahari yang mulai menampakkan sinarnya pada tanggal 17 November 2003, lahirlah rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Kami mendapat undangan dari Mendagri untuk hadir ke DPRI menyaksikan untuk pengetahuan baru. Pada saat itu, kalau tidak salah di Indonesia ada 24 kabupaten. Di antaranya untuk Bengkulu, Lebong dan Kepahyang. Alhamdulillah, Lebong dan Kepahyang pada saat itu hadir semua. Jadi inilah Presiden Lebong yang mewakili daripada masyarakat Lebong, kebanggaan tersendiri. Karena dalam perjuangan Presiden Lebong ini mencapai titik sasaran. Maka secara resmi lahirlah sebuah kabupaten baru, yakni Kabupaten Lebong yang beribu katakan Tubei sebagai sebuah kabupaten dalam wilayah administratif Provinsi Bengkulu. Pada tanggal 18 Desember 2003, Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri menandatangani Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahyang di Provinsi Bengkulu.
Dan pada tanggal itu juga, prasasti pemekaran Kabupaten Lebong ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri. Luapan kegembiraan masyarakat Lebong dimeriahkan dengan pesta rakyat selama 7 hari 7 malam sebagai ungkapan rasa syukur dan kegembiraan yang tiada terkira atas karunia yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa sebagai jawaban dari sebuah jerih payah tetesan keringat dan air mata para pendiri Kabupaten Lebong yang kita cintai ini. Jangan lupakan asal-usul kalian. Jangan kalian malu mengaku orang Lebong. Karena orang Lebong itu adalah sebuah suku yang beradab, sebuah suku yang lebih maju daripada suku lain. Silakan masuk ke lahan. Anak kata membangun bangunan ini, bila pondasinya yang kuat, jangan membangun pondasi yang rampung pada nama-nama. Karena Lebong ini mempunyai budaya, kita mempunyai adat istiadat, agar masyarakat Lebong, agar pemuda tetap belajar, tetap berjuang seterusnya. Mereka. Ini satu sejarah yang tidak boleh dilupakan. Nah, ini saya berharap kepada generasi muda, belajarlah kepada sejarah yang positif. Warisilah nilai kesatria, nilai patriotisme daripada para suhada yang telah gugur memperjuangkan negara ini dengan mengorbankan darah, air mata dan nyawa dengan dua kata, merdeka atau mati. Ini saya mengajak kepada generasi muda, kapan kita berpartisipasi kepada bangsa dan negara ini, meneruskan cita-cita dulu daripada para pejuang-pejuang kita. Jadilah seorang pemuda yang pelopor dan bukan pemuda yang pengekor. Terima kasih. Lebong tanah betul lah. Kakak belajar ada nak Lebong, kakak bubut ada nak Lebong. Aman kakak belajar itu di Malia, aman kakak bubut itu di Temoto. Tun sakit materi, tun bodong tambah bodong. Pada generasi penerus, sejarah yang kedua yang dibuktikan adalah dibangunnya tubuh presiden. Itu adalah wujud ditinggalnya pemekaran Kabupaten Lebong ini berada di Kecamatan Lebong Atas yang sekarang jadi Kelapa. Ya, nah itulah simbol-simbol yang untuk generasi penerus menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan untuk pembangunan Lebong ke depan. Dan tentunya dibuatnya sejenis dokumenter film, dokumenter atau video itu merupakan menjadi saksi sejarah bagi